Tapi Berarti itu benar posisi, kan tadi iya benar ngomong? benar. Benar. Posisinya itu masih kecil apa udah gede sekarang? Posisinya masih kecil. Oh masih Masih kecil, kecil. iya. Jadi Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. kecil. Oh masih Masih kecil. kecil, iya. Jadi pertamanya, nah kalau di ujung mata kan nggak tahu tuh arahnya di jauh apa di dekat, karena kalau udah di ujung kan kelihatannya cuma samar-samar aja. Tapi aku lihat dia kayak gini, kayak ayo main lagi ya, gitu. Tapi setelah aku udah tutup, balik mau ke dalam, loh kok dia duduk di kursi gitu. Dia kayak gini aja, diam aja itu. Aku kan Diem langsung, tapi ngeliatin Mas Alif gitu. iya, ayo diajakin main kok nggak mau, mungkin dalam hatinya dia ya. Tapi aku langsung jalan aja masuk ke dalam kan. Jadi di antara ruang tamu sama ruang dalam itu ada pintu lagi. Nah itu aku langsung tutup pintu itu, Nggak ngikutin lagi. nggak ngikutin lagi. Nah soal itu Mas Alif cerita nggak sih sama temen-temen yang dulu kecil-kecil kayak kamu pernah ngeliat ini nggak cewek yang ini gitu-gitu? Iya pernah satu. Cerita gitu. Pernah. Terus yang temannya Mas Alif juga ngeliat juga. Iya pernah satu waktu ceritain kayak anak bocah dolan karo dewek gitu. Ada anak perempuan main sama kita sih, anak mana gitu. Aku kan aku anak baru gitu kan ibaratnya. Yang cewek itu apa? Nah ini ada teman lagi udah gede nih, udah SD kelas 6 kan, dia tahu anak perempuan itu udah biarin, dia memang rumahnya situ tuh belakang. Situ belakang, tapi kan belakang memang ada rumah Luas lagi kan. kan, Oh anak situ belakang. Iya udah biarin aja, suruh main aja. Nah kemungkinan yang pertama dia suka itu teman saya yang udah SD itu. Oh tapi dia responnya jelek Iya gitu setelah ya. dia besar mungkin dia nolak ke anak itu gitu loh. Makanya Saya dia udah nggak bilang mau, biarin udah aja. jangan sama saya, mungkin kayak gitu karena dia pernah cerita gitu. Oh cerita ke kamu Iya cerita, memang selama itu juga pernah kayak gitu gituin. Itu bener kan yang tadi aku ngomong? Iya ruang tamu. Maksudnya enggak loh. Oh yang Pertama tadi. enggak Iya, sama iya. saya, Maksudnya, dia suka sama saya. Aku tuh kayak ngeganjel apa sih ya, apa? Targetnya bukan Mas Alif Iya, ya benar. aslinya bukan Mas Alif kan. Hmm. Tapi aku mau tanya ya. Iya. Gimana sih ya maksudnya? Jadi mungkin di saat gede ya, kelas berapa sih? Kelas 5 apa kelas 4 ya? Mungkin ya sekitar segitu. Pas saat kamu mandi kayak ada sekelibetan suara perempuan enggak? Kelas 5 ada. Itu mandi sore, pas kamu lagi mandi sore kan? Iya. Kayak kamu lagi mandi itu ya, ada suara kayak mungkin apa sih ya? Bukan ketawa Kayak sih. ketawa tapi bukan gitu loh, kayak apa sih ya? Memang pernah. Kayak perempuan ya? Iya, Pas suara kamu perempuan. saat mandi gitu. Gitu. Ya enggak tahu, aku juga bingung. Suaranya lupa. Suaranya kayak gimana, tapi jelas suara itu kayak suara anak kecil, perempuan. Anak kecil, suara anak kecil Iya, gitu. jelas itu suara perempuan, saya tahu. Mandi ya? Mandi. Aku kan, aduh, Itu mandinya apa? Pagi, siang, sore, malam? sore. Agak sore. Oh, Makanya dia setelah seringnya itu sore di kamar mandi kan ada kaca tuh, ada kaca buat itu. Setelah itu saya mandi, kacanya saya balik. ya? Oh, biar nggak ngelihat itu ya. Setiap mandi pasti saya balik. Berarti suara-suara kayak gitu nggak datang pas mandi doang, udah sering juga dengar suara kayak gitu. Iya. Pas tidur pun masih di rumah sana. Pernah itu dia tapi ganti suara ke suara temen. Jadi malam-malam panggil dari luar itu kayak ngajak main ya. Hei, Ali begitu kan, anak-anak kecil zaman dulu kan gitu. Tapi aku aduh, malam-malam nggak mungkin si ini iyalah. ngajak main karena dia pasti di rumah gitu. Orang tuanya juga nggak mungkin ngizinin ya kan? dia main malam gitu. Terus aku bilang sama kakakku, "Bah, ada yang manggil ya." Dah biarin, nggak usah didengerin. Udah tidur aja ya. Ya udah, itu aja. Berarti dari keluarga bukan cuma Mas Alif yang ngeliat, tapi kakak, ayah, ibu juga ngeliat. Iya, pernah. Terutama ayah yang lebih
sering. Kalau ayah apa Kalau- lagi cerita yang tentang kayak gitunya? Nah kalau ayah itu ternyata setelah kita tinggal lama di situ juga tetangga juga sering banget yang mengalami. Oh. Terus juga bukan cuma makhluk itu aja, bukan cuma sosok perempuan itu aja, tapi ada sosok lain. Ada suatu waktu, kayaknya itu Ramadan deh kalau nggak salah. Tetangga setelah maghrib itu, kalau ayah pulang dari masjid itu kan, jadi halamannya itu kan kerikil, banyak kerikilnya kan, jadi Iya. suara sandal srek gitu kan. Nah kedengeran sampai ke dalam kan, karena menggema sih ke dalam, pasti ada. Kalau ada suara motor, ada suara apa, pasti menggema sampai ke dalam. Nah itu setelah pulang langsung dari rumah tetangga itu langsung disamperin, Pak minta tolong, itu bapak saya kenapa gitu. Oh, kemasuk. Iya dia jadi ceritanya itu bapak saya kesurupan gitu, bilangnya kesurupan. Pada saat bapak saya nyamperin itu langsung dibacain doa kan, sama manggil keluarga saya. Karena waktu itu iya bener Ramadan kalau nggak salah, ada sisa air kelapa buat buka itu, udah diambilin segelas itu, coba diminumin buat menetralisir kan gitu. Udah ambilin segelas, udah dibacain doa, udah sadar tuh beliaunya. Akhirnya beliau cerita gitu, pada saat tadi, nah itu sandekala lagi waktunya berarti. Iya. Pada saat maghrib beliau lagi ngopi gitu, jadi dapurnya beliau itu menghadap ke rumah dinas sebelah, tapi ada temboknya 2,5 meter kira-kira. Wis, mantap. Nah itu lagi ngopi, lagi ngerokok, udah selesai nih, kan ada sisa kopi. Nah ada sisa kopi, beliau cerita mau buat lagi atau mau nyuci gitu. Nah itu diisi air, Kocakin gitu. dikocakin, dibuangnya ke seberang gitu loh. Di sebelah tembok yang tadi itu. Di sebelah tembok, karena dari rumah ke temboknya itu nggak jauh sih dari dapurnya. Dibuang lah itu. Nah, sebelah tembok tuh apa emang? Nah sebelah tembok itu rumah dinas juga, Tapi kosong. tapi kosong, nggak ada yang ngisiin sama sekali. Nah setelah dia buang, kok ada sosok hitam gede, nggak tahu dia itu di seberang atau lagi duduk di temboknya itu mungkin marah ya karena kesiram. Iya. Jadi dia nampakin diri dan hei gitu. Oh, berarti ada suaranya. Ada suaranya, hei gitu. Nah, Langsung dia kayak Langsung, gitu kesurupan. Kerasukan. Kayak nggak kesurupan sih, tapi orang takut kan ya. Orang takut ngeliat kayak gitu kan pasti kejang-kejang dan gimana lah rasanya, kayak orang memang kayak orang Shock kemasukan gitu ya. shock banget gitu. Oh alah, akhirnya dari cerita ada sosok hitam gede. Dia lagi duduk di itu, mungkin memang lagi duduk dan Iya, kesiram gitu ya. Kesiram pada saat itu langsung hei gitu. Lah langsung lihat kan, langsung beliaunya kayak kesurupan gitu memang orangnya. Berarti itu ceritanya gitu. Di bulan Ramadan itu kan ada yang bilang seringnya kan kayak semua setan bakalan diikat. Nah ya Berarti itu. belum tentu ya semua bakalan diikat. Buktinya tadi bulan Ramadan masih ada yang diri-diri gitu. Belum tentu, atau mungkin memang masih disisain ya sama Allah. Nah, terus itu karena maghrib kan, ya waktu Ya, maghrib bener. kan dibuat Berarti- untuk ibadah kan itu. Orang-orang zaman dulu kan sering bilang kalau sendekala tuh harus udah di rumah. Heeh. Nah, dia malah ngopi ya. Mungkin itu sih teguran juga. Nah iya mungkin itu juga. Kenapa Mas Dugi mungkin ketawa-ketawa nih. Ya, Kenapa dengan sosok hitam itu? enggak, aku masih nyantel yang itu sih, Yang yang cewek. cewek itu. Iya, Nggak tahu kenapa. yang itu melekat. Karena emang yang cewek melekat kan, sampai Mas Alif segede aja masih ngeliat kan katanya terakhir tahun-tahun Pasti. ini. Kenapa Apa? dia? Enggak apa? Cantik juga kan, katanya orang bule juga gitu. Iya cantik, tapi kan dia Hmm. dari bangsa lain. Bangsa Kalau Manusia mungkin ya beda dunia ya. beda-beda. Nah, kalau Mas dunia. Alif kalau misalnya lagi diajak ngobrol sama yang cewek-cewek tadi itu langsung ngerasa pusing atau nggak enak badan gitu-gitu nggak sih Mas? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Tapi posisi udah capek ya karena udah main. Oh, berarti kalau misalnya udah capek baru bisa Iya. ngeliat banget Nah itu gitu. pas pulang itu kan udah capek main, pulang tutup pintu. Nah itu dia ada di ruang tamu gitu.
Itu Serem kamu juga. tadi apa nanya yang sosok laki-laki Iya. gede. Heeh. Kenapa? Iya itu kenapa? Oh. Kenapa? Kenapa dia muncul? Heeh. Apa bener dia penghuni rumah yang sebelah tadi kosong atau emang dia lagi duduk di tembok yang itu? Dibilang penghuni rumah enggak, dia itu kayak berarti jadi bukan penghuni rumah sih, dia tuh di teras depan rumahnya salah satu tetangga mungkin ya, bukan pas persisnya, mungkin di depannya ya, depannya dia area situ, aslinya dia area situ, nggak tahu kenapa Oh. tiba-tiba Dia si main ke tembok. tembok perbatasan mungkin ya, Hmm. itu dia di situ, aku juga nggak tahu Tapi sosok yang besar itu muncul mungkin apa ya, di saat apa sih, aku juga ini nggak sih mungkin gara-garanya kan itu sandekala, terus juga itu kalau ada sandekala mangsa. sih enggak sandekala ya, emang si yang gede itu tuh kayak pengen loh mau main ke rumah itu, Ke rumah yang orang ngopi itu. Apa ke rumah sebelahnya yang kosong? sebelahnya. Oh. Kosong. Sebelahnya, dan aslinya kan yang laki itu tuh rumahnya di tempat tinggal aslinya itu tuh di depan rumahnya yang ngopi, orang ngopi itu. Iya depan tapi persis berarti ya. ya, nah dia mungkin pengen main ke rumah yang kosong itu, nggak tahu kenapa, mungkin dari ya sifat manusia yang tadi itu mungkin ya aku kurang nggak tahu, sopan gitu ya. kayak mengeluarkan sesuatu energi yang aneh gitu loh. Jadi ayolah tak apa ya, kayak tak masukin lah gitu. wujudin Gangguin. aku tuh kayak Wujudin. gini, aku kayak gini. Hmm. Nah posisi pas banget mungkin di saat Ngopi ya. yang ngopi enak-enak nikmat ya gitu, anak lagi kayak gitu biasa kan. Iya. Ndas mau tuh. Sebab. Aslinya dia mau ada ya mungkin sesuatu ya juga ya, mungkin ke rumah itu aslinya. Mampir aja gitu Iya, ya. bikin Mungkin rumah ada itu. atau ada teman juga di Iya, situ kan, bisa. kita juga nggak tahu Bisa gitu. jatuh. Karena rumah itu kosong, nggak ada yang isi. Udah lama ya? Udah lama. Masih kecil juga itu posisinya Mas Alif. Iya, pasti saya udah masih kecil, terus nggak ditinggalin udah lama banget kan. Tapi pernah kayak lihat apa merasakan sesuatu nggak dari Mas Alif? Rumah itu Pernah. apa? Rumah yang tadi makhluk hitam itu. Kenapa? Ya dari luar aja udah kelihatan angker banget gitu, karena Oh. rumahnya memanjang. Panjang Jadi- ke belakang gitu. Panjang, iya. panjang belakang. Dan itu menghadap ke timur semua, arah ke rumah saya semua, arah ke rumah dinas semua. Jadi menghadap ke sana semua. Jadi kan sepanjang itu dari depan sampai belakang kan kelihatan rumahnya itu. Ya hawanya nggak enak lah, Nggak enak kayak gelap gitu. Hawanya udah ya Tapi angker gitu lah, kata karena tetangga mungkin di situ apa yang pernah didengar? anak kecil sama sama makhluk hitam itu memang tapi pernah dilihat sama tetangga. apa karena itu ya, aku juga aneh sih. Apa. Ini rumah itu. Apa karena si anak itu ada sesuatunya dengan makhluk hitam yang gede, Iya. mungkin hitam ya. Kirain aku berkaitan sama yang kuburan yang di belakang rumahnya Mas Ali. Itu beda beda. lagi. beda rumah yang Rada jauh nggak sih sama rumah yang kosong tadi? Rumahnya Mas Alif sama rumah kosong itu? Enggak, Sebelahan. Iya, cuma Cuma batas madepnya tembok. doang ya, madepnya Iya. beda. Hadapnya mungkinnya beda. beda kayak gini ibaratkan. Ya kali aja saudaraan sama yang hitam. Aku nggak tahu. Jadi yang hitam itu aslinya kayak ada kaitan sama anak yang ini. Anak yang penghuni rumah kosong yang itu. Iya, gitu. Tapi emang seringnya mainnya di situ, tapi aslinya nggak di situ, nggak. Aslinya yang depan orang ngopi Di depan itu. iya depan rumah. Mungkin ya. dia sering main ke situ. Nah, depan rumah itu emang ada apa, Mas? Masih inget nggak? Ada pohon atau Depan apa? rumah apa? Yang orang ngopi. Ada Pohon asem kah? Apa itu dihuni Ada rumah ada lagi. rumah lagi. Tapi nggak kosong. Nggak kosong. dihuni ya. Dihuni. Nah, dia di situ berarti tuh di Iya rumah yang di situ. dihuni itu. Aslinya di situ Dihuni tuh. tapi ruangan belakang itu memang kosong kayak buat gudang itu. Mungkin di situ apa ya? Oh. Bisa jadi di situ. Karena itu depannya persis gudangnya. Oh, belakang gudang berarti pernah
Apa? Ada apa di situ? Pohon jambu. Jambu ya? Oh, Ya, kan ada pohon. Di situ Di Pohon pohon jambu. jambunya. pohon jambu Oh. situ dia si laki-laki hitam mungkin ya. Mm. Jadi dia ke situ set ke rumah yang kosong, ya udah gitu. Aku nggak tahu ini kok masih. Yang cewek, iya kenapa coba yang cewek? Soalnya tadi aja Mas Alif cerita baru tahun ini kan masih ada. Iya. Berarti sampai Belum saat ini lama juga ini masih pokoknya. ada. Ha-ha. Maksud, Masih ada sampai setelah kita diskusi itu malam-malam Oh, yang video call itu dia Itu datang dia- ke rumah. yang sekarang. Iya, ke rumah yang sekarang. Padahal rumah sekarang sama yang dulu jauh banget. Jauh banget, Berapa kilometer ada tuh? sekitar 9 km ada kayaknya. Oh, Jauh pokoknya. berarti dia teleportasi kali ya? Enggak tahu teleportasi atau Telegram. apa. Iya Tapi kan? dia datang, Ada. saya ngerasain. Rasanya gimana Mas coba? Waktu Kalau itu? pas kita pasti telepon itu biasa masih ya cuma panas begitu biasa. panas. Setelah selesai, setelah dimatiin semua, saya matiin lampu, kamar lampu. Saya masih tiduran, masih HP-an itu. Mm. Jadi sebelah kasur saya itu masih ada ruang kecil segini lah. Oh iya. Itu seret. gitu. Bus lewat gitu. Iya. Asik. Aku langsung chat dugi nuk lah. Nentakan aseng game guys wengi-wengi itu ditekan ngene kayak gitu. Tapi emang bener orang pas video call itu Mas Nugi tuh kayak gini-gini loh. Kayak ngadep-ngadepin gini. Nah kirain aku tuh kenapa? Enggak apa-apa. Tapi dia baik ya Gi ya. Bukan tipe yang pengganggu. Cuma Enggak. pengen dilihat aja gitu kan Iya. ya. Ini loh aku lagi nyeritain aku ya gitu ibaratnya kalau manusia kan kamu lagi nyeritain aku ya di nakal banget gitu. nakal banget. Cerita Tapi aku aneh, maksudnya gimana sih? Anehnya kenapa? Kenapa sampai saat ini masih ada gitu? Bukan loh. Apa sih dia ngomongnya? Oh berarti emang perempuannya itu gimana sih? Lagi nyari Lagi penggantinya Mas Alif. bukan pengganti. Pengganti. Ayo siapa yang mau menghuni rumah ini? Iya. Oh, jadi dia promosi rumah itu, Iya, tapi dengan cara dia nampakin dirinya kayak tadi. iya. Tapi ya Iya. gimana? Mau laku rumahnya aja tadi katanya udah serem banget kan? Ya karena itu faktor apa katanya? Iya. Itu kan aset dari kantor juga kan. Ah. Jadi memang setelah kita tinggal semua nggak ada orang yang ngisi. Nah, ada pendatang nih kan dia rumahnya nggak di situ kan karena dia PNS terus diangkat di situ kan dia nggak punya rumah. Nah, itu ditawari ini ada rumah dinas mau ditinggali apa enggak. Nah setelah disurvei dia lihat rumahnya dia nggak mau karena udah tahu itu rumahnya gede Aura-auranya banget dan gitu ya. pasti itu angker dia nggak mau sampai beberapa pegawai pun nggak mau Berarti sampai sekarang itu rumah bener-bener nggak ada sama sekali. sama sekali. Penghuni tetangga gitu-gitu udah nggak ada juga. Nggak ada. Tetangga kalau pernah tanya terakhir kemarin ke kebun ngambil biasanya ada tuh pas masih kita tinggal di situ ada tuh tetangga yang ngambil daun pisang. Nah pas kita udah tinggal semuanya udah kosong masih pernah ngambil daun nggak ke rumah gitu. Udah nggak berani gitu. Nah yang aku bingung dulu kan waktu Mas Alif kecil masih ninggalin di situ kan katanya sering banget tuh dipotong rumputnya. Tapi sekarang tuh udah enggak. Udah enggak. Kenapa? Padahal kan itu aset negara. Harusnya malah dirapihin. Nggak tahu juga itu. Ya kalau aku ya ini menurut aku kayaknya tuh emang dari kita tuh dari negara Indonesia kayak apa ya misalnya Mas Nugi kayak disuruh bersihin itu. Cuma dia udah takut duluan loh. Iya benar. Kayak nggak jadi dah ada iniannya. Jadi sebenarnya udah disuruh bersihin cuma gara-gara si yang cewek tadi nampakin terus jadinya nggak mau dibersihin sampai sekarang. Tapi orang yang bersihin itu nggak pernah bilang loh sama atasannya kayak di rumah itu ada penghuninya mungkin gitu. Makanya sampai sekarang nggak terurus jatuhnya. Nggak terurus. Harusnya sih diurusin ya. Iyalah aset negara. Diurusin aja. Nah cerita itu pun gak cuma di satu rumah dinas, di beberapa rumah dinas juga ceritanya sama dengan gimana? makhluk yang sama. Ada penghuninya juga gitu. Tapi beda-beda di setiap rumah dinas itu. Yang rumah dinas yang lain nggak ada noni Belandanya itu nggak ada. Cuma mereka ibaratnya setan-setan lokal gitulah. Setan Kayak tadi lokal. yang hitam-hitam itu terus
Mbak Kun gitu biasa. Mbak Kun, Mas Poci gitu. Mas Poci jarang. Oh, Mas Poci jarang. Karena itu menurut saya malu paling mengerikannya itu Mas Poci. Jangan sampai kita lihat dia gitu. Iya sih, nggak mau juga. Kalau Mbak Kun sama Mas Gen masih mending gitu, tapi kalau Poci usahakan jangan. Kenapa Mas Tugi? Apa? Oh, kenapa? Iya, kenapa? Ya itu lagi cerita aja sih yang perempuannya itu. Asik aja. Asik gimana nih? Masa kayak gitu asik? Ya Bapak. Santai. Lagi nyeritain kok, tenang aja. Iya, yang baik-baik juga kan ini kita ceritainnya nggak jelek-jelekin. Cantik juga nggak apa-apa. Kenapa emang dia mendatangi kita atau gimana? Enggak mendatangi. Aman. Dari sana. Dari rumah yang kosong itu. Iya. Aku jadi gimana ya? Yang tadi ya rumah berdinas itu emang ada penghuninya, emang ada sih. Untuk kayak mungkin Kunti gitu ya. Emang ada. Tapi kalau Poci enggak? Ada, tapi di kayak gimana sih ya? Apa di rumahnya Mas Arif yang dinas itu 1, 2, 3. Berarti tetanggaan gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Nah di situ dia pernah muncul. Kayaknya ya ada pernah ada yang lihat juga. Karena sepanjang jalan itu rumah-rumah gede, rumah-rumah bekas peninggalan Belanda dan nggak ada yang ngisi juga. Tapi sampai bersih, sekarang. Waktu dulu bersih. Yang ketiga itu bersih karena ada yang ngurusin. Motong-motong rumput. Dia tidur di situ juga katanya. Nah itu pernah di situ karena jendelanya gede, pernah dari jalan ada yang lihat. Dari jalan gitu. Tapi di situ ada masjid nggak sih Mas? Nah di sebelah rumah dinasku persis itu masjid timurnya. Oh yang tadi yang nimba itu ya ayah kamu tadi? Enggak sih, nimbanya masih di rumah. Nah itu jadi tembok keliling itu kan muter kayak gini. Nah itu tembok yang keliling yang sebelah timur langsung berbatasan dengan masjid persis. Jadi rumah dinasnya itu di sebelah barat masjid persis gitu. Kirain ngaruh loh, mau ada masjid mau enggak tuh bakalan ngaruh. Kayak kalau yang dekat masjid tuh bakalan sepi yang kayak gitu-gitunya penghuninya, ternyata enggak juga. Tergantung kekuatan si makhluk mereka, itu. Iya betul. Iya benar. Kenapa Mas? Iya kan bener aku. Iya bener, keren. Aku lagi gagal fokus. Nggak tahu kenapa. Ya itu kan dari Mas Alif sendiri. Mungkin dari ayah atau kakak gitu ada cerita yang cukup menyeramkan. Paling banyak cerita dari ayah sih. Iya kenapa tuh? Cerita dari ayah itu satu. Kalau yang di rumah itu cuma pas itu tiup bagian belakang kupingnya. Sama dia pernah cerita lagi ini. Katanya malam-malam beliau kebangun gitu, terus duduk di ruang tamu, karena udah nggak ngantuk, karena udah hampir subuh juga kan, dia jadi duduk gitu. Nah pas duduk itu kok ada suara orang mandi, gebyur gitu, dari arah rumah kosong yang sebelahnya itu tadi, yang dari ada jauh hitam-hitam tadi itu. Iya. Jam segini ada yang mandi, tapi dari arah sana kan rumah itu nggak ada yang nempatin gitu. Akhirnya tanyalah pagi harinya sama tetangga yang udah lama juga, Pak, wengi-wengi sih sebelah sana siapa yang mandi gitu. Oh biasa itu, penghuni sini Mas sering mandi. Nah ternyata tetangga yang ditanya itu kamar mandinya juga pernah buat mandi. Astagfirullah. Jadi malam-malam ada suara gebyur-gebyur dari kamar mandinya, terus dia, siapa malam-malam mandi di kamar mandiku gitu. Dikiranya mungkin ada orang lewat terus mau mandi di situ kan. Nggak mungkin juga sih, tapi gitu. Ngapain dia mandi di sini. Akhirnya sama tetanggaku itu didobrak gitu. Dilihat, akhirnya dibuka. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, kenapa Mas Digi? Nggak apa-apa. Aman-aman. Nggak ada siapa-siapa, tapi pas tadi kedengeran biur gitu, kayak orang lagi mandi. Itu kan tadi berarti udah ada suara
Terus visualnya juga udah kelihatan. Visualnya juga kelihatan. Kalau bau-bau gitu Mas pernah nggak nyium gitu bau? Ayah yang pernah nyium. Apa dia nyium apa? Jadi pernah dia di kamar mandi malam-malam juga itu, karena pertama kita datang di rumah itu belum ada kamar mandi di dekat rumah. Jadi kamar mandinya itu di luar gitu, di luar rumah. Pojok sana yang dekat itu. Pohon jambu itu. Jadi pohon jambu itu menghadap ke jauh banget dong. Toilet itu menghadap ke pohon jambu itu. Nah, itu di situ. Nah, itu kamar mandinya klosetnya masih dari kayak cor-coran gitu, masih kasar. Jadi kalau kita nyeker itu kasar banget, bukan keramik loh ya, biasa jongkoknya. Nah, itu pernah ininya bohlamnya cuma 5 watt lagi kan, remang-remang banget tuh. Beliau lagi malam-malam di situ lagi buang hajat. Nah, itu kok dari arah luar seribit bau wangi gitu. Melati gitu. Bukan melati. Kayak wangi aja. Wangi gitu. aja gitu. Tapi nggak tahu apa ya. Oh, wangi banget. Bau apa ini? Karena dia nggak takut ya. Jadinya ya biasa aja gitu. Positive thinking gitu kayak udah gitu. Sampai keluar pun katanya masih wangi. Ya mungkin pohon jambunya juga angker kali ya, Mas. Pohon jambu yang tadi ituin sama yang si hitam-hitam itu. Iya, dia emang rumahnya di situ. Kayaknya di situ. Keren ya, mantap. Ngeri ya. Udah banyak sih cerita yang diceritain sama Mas Alif. Mungkin Mas Alif ada gitu kayak pesan-pesan buat penghuni nih, kiranya kalau misalnya lagi sekarang di rumah dinas gitu nih, biar nggak takut tuh gimana nanganin kayak gituan. Ya, pesannya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menghuni rumah dinas ya, ataupun pernah menghuni, pasti tahu lah cerita-cerita kayak gitu. Nah, yang buat udah yang lagi menghuni ya, kita jangan pernah ada niatan jahat atau ngeganggu mereka gitu ya, dengan cara tadi kayak nggak sopan gitu. Kita juga tetap menjaga tata krama kayak ke sesama manusia gitulah. Jadi setiap kita berperilaku, bertindak laku, kita juga harus hati-hati dan pastinya harus selalu berdoa. Kalau ayah saya bilang, kemanapun kamu melangkah kamu harus berdoa. Ke kamar mandi mau kemana, karena mereka juga ada dimanapun gitu. Kita nggak bakalan tahu gitu. Jadinya dimanapun sama kapanpun kalau kita berbuat kesalahan, jadi mereka udah ibaratnya kita udah nyuwun sewu itulah ibaratnya. Jadi Jawanya misi. Sewu gitu. Jadinya kita nggak bakal diganggu sama mereka, bahkan nggak dirasuki gitu. Jadinya mungkin ya karena mereka ada ya, karena itu mereka ada, kita juga harus hidup berdampingan dengan mereka. Makanya percaya nggak percaya teman-teman itu ada gitu loh. Itu ada guys. Dan kita juga harus ke mereka juga perilakunya harus sama seperti kita ke manusia gitu. Anggap aja biasa aja sih gitu. Mereka juga punya perasaan sih. Oke, terima kasih buat Mas Alif sudah membagikan cerita mistisnya di hari ini. Semoga cerita mistis yang tadi Mas Alif bagikan buat penghuni nih jadi kehati-hatian gitu ya, kewaspadaan. Kalau misalnya makhluk kayak gitu tuh juga punya perasaan, terus juga dia tuh pengen dirasain kayak manusia gitu loh. Paper. Nyaman itu loh. Ya itu aja sih. Mas Nugi mungkin ada yang mau disampaikan kepada penghuni? Kalau aku sih cukup, apa yang disampaikan sama Mas Alif itu benar, asli. Oke. Itu aja. Terima kasih untuk penghuni Remis sudah menyaksikan kita di episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen dan juga like kalau misalnya suka video ini. Revita Andriani pamit undur diri. Dan saya Nugi Satrianto. Dan saya Alif Yahya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya pengalaman mistis yang menarik, boleh DM di Ampus Studio. Oke-nya Ampus Studio, iya bener. Terus ya follow kita ya. Iya bener, follow. Kalau aku di revita.ni. Dan aku ada akun IG juga di Nugi_SR. Terus kalau saya ada di Alif Yahya _. Oke, jangan lupa follow ya penghuni Remis. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu.